Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Asas-asas filsafat pendidikan Islam tentang manusia, masyarakat, dan pengetahuan. Sini saya sendiri atas nama Muhammad Sauki Ramdhani dengan NIM 2007 01 50 55. Dan yang pertama di sini ada manusia. Yang pertama, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia berasal dan datang dari Tuhan. Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu mempunyai unsur jasmani atau material. Yang kedua, aspek lainnya ialah ruh atau rohani. Penjelasan Al-Quran tentang aspek ini terdapat di dalam Al-Quran antara lain dalam surat Al-Hijr ayat 29. Ayat yang sama terdapat dalam surat Shad ayat 72. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki ruh dan ruh itu adalah unsur hakiki pada manusia. Yang ketiga, manusia diberikan oleh Allah kelebihan. Kelebihan manusia ialah dijadikan Allah sebagai khalifah atau wakil di bumi. Terdapat dengan surat 230 dan surat 6 ayat 122. Yang keempat, dimuliakan Allah dan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Surat ke-17 ayat 70. Yang kelima, diberi alat indera dan akal. Surat 16 ayat 78 dan surat 30 ayat 8. Yang keenam, diberi tempat tinggal yang baik dibandingkan dengan makhluk diberi rezeki. Surat 70 ayat 10. Yang ketujuh, memiliki proses regenerasi yang teratur melalui perkawinan, diberi daya, berusaha, dan usahanya dihargai. Surat 53 ayat 79. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah. Fitrah ialah potensi. Potensi manusia itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai makhluk sosial. Surat 49 ayat 13 yang artinya manusia itu membawa sifat ingin bermasyarakat. Dan yang kedua, sebagai makhluk yang ingin beragama. Surat 5 ayat 3 dan surat 7 ayat 172. Yang ketiga, manusia itu mencintai wanita dan anak-anak. Yang keempat, manusia itu mencintai harta benda yang banyak dari emas dan perak. Yang kelima, mencintai kuda-kuda pilihan, barangkali kendaraan di zaman sekarang. Masyarakat. Adapun yang menjadi komponen masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi sosial. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, kelompok-kelompok primer. Yang kelima, stratifikasi sosial. Yang keenam, asosiasi. Yang ketujuh, tingkah laku kolektif. Yang kedelapan, penduduk dan ekologi atau Reja Mulyoharjo 2008 atau 23. Adapun ciri-ciri masyarakat Islam ideal menurut Syaibani sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Islam wujud di atas tiang iman kepada Allah, Nabi, Rasul, kitab samawi, hari akhirat, hari kebangkitan, atau perhitungan dan balasan. Yang kedua, masyarakat Islam meletakkan agama pada tempat yang tinggi, seperti tercatat dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, masyarakat Islam memberi penilaian yang tinggi kepada akhlak dan tata susila. Segala kegiatan dan perbuatan insan ditundukkan pada prinsip dan kaidah yang diterima sebagai prinsip
insaniyah yang jelas. Yang keempat, masyarakat Islam memberi perhatian utama kepada ilmu sebab ilmu dianggap cara yang terbaik untuk memantapkan akidah dan agama. Yang kelima, masyarakat Islam menghormati dan menjaga kehormatan manusia, tidak memandang perbedaan warna kulit, bangsa, agama, harta, dan keturunan. Yang keenam, keluarga dan kehidupan berkeluarga mendapat perhatian besar dalam masyarakat Islam. Yang ketujuh, masyarakat Islam adalah masyarakat dinamis dan bertekad untuk berkembang dan berubah dengan pesat dan terus-menerus. Surat Al-Ra'd ayat 11 dan Al-Anfal ayat 53. Yang kedelapan, kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam masyarakat Islam. Ia dianggap neraca untuk menentukan kemanusiaan manusia sebagai sumber hal dan kewajibannya. Kerja merupakan hak dan tanggung jawab manusia. Yang kesembilan, nilai dan peranan harta diperhitungkan untuk menjaga kehormatan manusia dan membantu ummah. Pemilik harta hakiki adalah Allah, sebab manusia memiliki harta kekayaan hanya sebagai amanah. Yang ke-10, kekuatan dan keteguhan yang diatur oleh agama, akhlak dan ukuran kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan ciri-ciri insaniyah yang luhur dijadikan tujuan. Baik kekuatan moral dengan beriman kepada Allah dan melengkapi diri, adapun kekuatan material dalam bentuk kekuatan ekonomi, kemajuan ilmu, teknologi, pembangunan, kemajuan sosial, dan persenjataan. Yang ke-11, masyarakat Islam adalah masyarakat yang terjadi bisa menerima pengaruh yang baik dari masyarakat lain, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia menyeru kepada sifat saling tolong-menolong, baik dalam hubungan luar negeri ataupun dalam negeri. Bersedia mengambil ilmu-ilmu dari bangsa lain, tapi dalam proses interaksi itu, ia tidak sampai kehilangan identitasnya. Yang ke-12, masyarakat Islam bersifat insaniyah, saling kasih mengasihi, ramah tamah, tolong menolong, bantu membantu antara satu dengan lainnya. Di sini ada hakikat pengetahuan. Yang pertama, percaya akan pentingnya pengetahuan sebagai salah satu tujuan asas yang dituju oleh individu dan masyarakat untuk mencipta dan membinanya. Begitu juga pentingnya pengetahuan sebagai salah satu alat kemajuan dan ketinggian bagi individu dan masyarakat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi iman, yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat 58 ayat 11. Yang kedua, percaya bahwa pengetahuan manusia adalah informasi-informasi, ide, konsep-konsep, tafsiran yang diyakini, hukum-hukum, tanggapan, dan bayangan yang jelas tentang sesuatu akibat kita mempergunakan panca indera dan akal atau keduanya sekaligus, atau akibat dari ilmu yang dibawa oleh agama dan diturunkan melalui wahyu ilahi. Yang ketiga, percaya bahwa pengetahuan manusia berbeda-beda dari segi keutamaan dan nilainya menurut tujuan dan jalannya. Yang paling tinggi keutamaan dan derajatnya adalah mengetahui Allah, perbuatan-perbuatan dan makhluk-makhluknya. Yang keempat, percaya bahwa pengetahuan manusia sumber-sumbernya banyak dan berjenis-jenis. Pengalaman langsung, pemerhatian deria, permenungan pikiran, percobaan ilmiah yang sistematis, membaca dan mengkaji orang-orang terdahulu. Bimbingan ilahi atau wahyu ilahi hanyalah sebagian dari sumber-sumber itu. Yang kelima, percaya bahwa pengetahuan itu bebas dari akal yang menanggapi atau meresponnya, dan benda itu memiliki hakikat yang tetap dan mempunyai wujud yang bebas dari otak kita. Jadi memperoleh pengetahuan itu hanyalah salah satu fungsi akal. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tak luput dari kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.